Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Nuraini dengan NIM 23111100046 dari program studi S1 Sains Data. Di sini saya akan memaparkan hasil percobaan saya, di mana saya mencoba untuk membandingkan performa notebook dengan menggunakan Google Colab dan juga Kaggle Notebook. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil benchmarking performa dua environment notebook yang sangat sering kita gunakan untuk analisis data, yaitu Google Colab dan juga Kaggle Notebook. Di mana fokus utama dari eksperimen ini bukan hanya pembuatan model machine learning, melainkan pada pengujian workflow analisis data dasar yang cukup umum digunakan pada tahap awal proyek, yaitu dimulai dengan pembacaan data, audit struktur data, preprocessing ringan, exploratory data analysis atau EDA, lalu pengukuran runtime dengan penggunaan research. Dataset yang digunakan juga adalah dataset e-commerce berukuran besar dengan 1 juta baris dan 9 kolom, sehingga cukup representatif untuk mensimulasikan beban kerja analisis data awal yang realistis. Dengan desain eksperimen seperti ini, saya ingin melihat bagaimana kedua platform menangani tugas-tugas dasar analisis data, serta apakah perbedaan spesifikasi environment mereka berpengaruh nyata terhadap performa eksekusi. Lalu, presentasi ini juga dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu menjelaskan data, pre-processing, dan hasil EDA yang menjadikan konteks workload benchmarknya. Bagian kedua, itu menekankan pada hasil pengukuran teknis, yaitu perbandingan runtime, CPU, RAM, dan spesifikasi environment antara Google Colab dan Kaggle Notebook. Dengan begitu, kita tidak hanya tahu platform mana yang lebih cepat, tapi juga memahami mengapa hasil tersebut bisa terjadi. Masuk ke ringkasan tujuan dan ruang lingkup. Eh, Tujuan, ruang lingkup, dan metode pengukuran dari eksperimen yang telah dilakukan itu, pertama, dari sisi tujuan, eksperimen ini dirancang untuk menguji efisiensi eksekusi workflow analisis data pada dua platform berbeda. Workflow yang, workflow yang diuji mencakup beberapa langkah dasar, yaitu mendeteksi environment, dataset, memuat dataset, melakukan audit awal, menjalankan preprocessing minimal, menampilkan EDA sederhana, lalu mengukur total runtime, CPU time, dan penggunaan RAM. Jadi yang diukur bukan hanya performa model, melainkan performa environment dalam menangani pekerjaan analisis dasar. Yang kedua itu dari sisi ruang lingkup. Eksperimen ini dibatasi pada pipeline yang ringan, artinya saya sengaja tidak memasukkan feature engineering yang kompleks, join data berskala besar, ataupun model training. Pembatasan ini penting karena saya ingin tahu perbandingan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan performa dasar notebook environment, bukan hanya dipengaruhi kompleksitas algoritma atau proses komputasi tambahan yang terlalu berat. Yang ketiga, dari sisi metode pengukuran, saya menggunakan tiga indikator utama. Yang pertama adalah total runtime atau wall clock time, yaitu total waktu awal hingga akhir eksekusi notebook. Yang kedua adalah CPU time proses, yaitu total CPU yang benar-benar dipakai selama proses Python tersebut. Yang ketiga adalah peak RAM proses, yaitu titik penggunaan memori tertinggi selama notebook berjalan. Dengan tiga indikator ini, kita bisa melihat performa dari sisi kecepatan, intensitas penggunaan CPU, dan efisiensi memori. Next, masuk ke dataset yang digunakan untuk benchmarknya. Slide ini menjelaskan dataset yang digunakan sebagian dasar benchmark. Dataset yang saya pakai ini berisi 1 juta baris dengan 9 kolom. Dengan kolom utama meliputi event name, event type, produk ID, kategori code, brand, price, user ID, dan user session. Struktur ini seperti struktur yang seperti ini cukup umum untuk data perilaku pengguna di platform e-commerce. Karena satu baris data merepresentasikan satu event atau interaksi pengguna terhadap produk pada waktu tertentu. Dari hasil audit awal, terlihat bahwa tipe data bawaan belum sepenuhnya ideal untuk analisis. Misalnya event time masih terbaca sebagai objek, beberapa kolom identitas seperti produk ID, kategori ID, dan user ID masih terbaca sebagai integer, sedangkan price sudah berada pada format numerik. Temuan ini juga penting karena tipe data yang kurang tepat bisa mempengaruhi proses analisis dan juga mempengaruhi performa saat notebook melakukan parsing dan pemrosesan data. Kemudian dari sisi kualitas data, terdapat missing value yang cukup besar pada kedua kolom.
Yang pertama ada kolom kategori code memiliki 318.131 data yang hilang atau sekitar 31,81%, sedangkan kolom brand memiliki 147.560 data yang hilang atau sekitar 14,76%. Ini menunjukkan bahwa meskipun dataset besar dan kaya informasi, tidak semua atribut deskriptif tersedia secara lengkap. Di sisi lain, jumlah data duplikat relatif kecil, yaitu 502 baris atau sekitar 0,0502% dari total data. Temuan-temuan ini yang kemudian menjadi dasar bagi langkah preprocessing yang dilakukan pada slide berikutnya. Nah, masuk ke langkah preprocessing. Pada slide ini juga saya menjelaskan langkah preprocessing yang saya lakukan. Perlu ditekankan bahwa preprocessing yang diterapkan bersifat ringkas, tapi juga tetap cukup untuk memuat data aman dan konsisten untuk dianalisis. Saya memilih langkah ini uh, agar minimum untuk eksperimen dan tetap fokus pada benchmark performa notebook, bukan hanya kompleksitas pipeline data. Langkah pertama adalah audit dan konversi tipe data, di mana kolom event time diubah menjadi date time agar bisa diproses sebagai informasi waktu. Kolom event type diubah menjadi kategori karena berisi label yang berulang. Sementara itu, kolom identitas seperti produk ID, kategori ID, user ID, dan user session diubah menjadi string, supaya sistem tidak memperlakukan nilai-nilai ID tersebut secara angka kuantitatif. Lalu, hal ini juga penting secara metodologis karena ID bukan merupakan variabel numerik yang bisa diartikan sebagai besaran. Langkah kedua adalah imputasi sederhana untuk menangani nilai hilang pada atribut kategorikal. Kolom brand diisi dengan label unknown brand, sedangkan kategori code diisi dengan unknown kategori. Pemilihan label default ini bertujuan mengubah bertujuan untuk menjaga jumlah data tetap besar tanpa harus membuang terlalu banyak baris, sekaligus tetap memberi sinyal bahwa nilai aslinya memang tidak tersedia. Langkah ketiga adalah menghapus data duplikat dan baris yang kosong pada kolom penting. Sebanyak 502 baris duplikat dihapus. Selain itu, baris yang memiliki missing value pada kolom kunci seperti event time, event type, product ID, user ID, dan user session juga price juga dibuang. Akhirnya, ukuran data setelah cleaning menjadi 999,489 baris, yang berarti hanya sebagian yang sangat kecil dari dataset awal yang tereliminasi. Ini menandakan preprocessing yang dilakukan cukup hemat terhadap kehilangan data. Next, masuk ke catatan metodologis. Pada slide ini juga menjelaskan alasan metodologis di balik desain preprocessing yang digunakan. Pendekatan yang saya pilih dapat disebut sebagai minimum but sufficient, yaitu seminimal mungkin tapi tetap memadai untuk mendukung EDA dan benchmarking. Kenapa sih hal ini tuh penting dilakuin? Karena dalam eksperimen perbandingan performa, kita ingin tahu gimana membandingkan efisiensi platform, bukan membandingkan berapa rumit pipeline yang dijalankan. Kalau pre-processingnya terlalu kompleks, misalnya dengan feature engineer besar-besaran, encoding lanjutan, atau transformasi statistik yang berat, maka runtime yang muncul akan lebih banyak dipengaruhi oleh beban pipeline itu sendiri, sedangkan perbedaan performa platform menjadi lebih sulit untuk diinterpretasikan. Dengan desain yang minimum, hasil benchmark menjadi lebih fokus pada operasi-operasi dasar yang memang umum menjadi yang memang umum terjadi dalam analisis awal seperti I atau O saat membaca data. Parsing parsing tipe data, imputasi ringan, penghapusan duplikat, dan pembuatan agregasi atau visualisasi sederhana. Artinya, pada eksperimen ini cocok untuk menjawab pertanyaan praktis seperti untuk pekerjaan analisis awal berbasis notebook, platform mana yang lebih representatif, dan bagaimana research digunakan selama proses tersebut berlangsung. Next, masuk ke hasil EDA. Ada beberapa temuan utama yang cukup penting. Temuan pertama dari sisi distribusi event, mana event dalam dataset ini sangat tidak seimbang dari tiga jenis event uh, yang ada, yaitu view, chart, dan purchase. Event view sangat mendominasi dengan 968,453 kejadian, sedangkan cart dan purchase jumlahnya jauh lebih kecil. Ini cukup wajar untuk data e-commerce karena dalam praktiknya jumlah pengguna hanya melihat produk memang
jauh lebih besar dibanding yang benar-benar memasukkan ke keranjang atau membelinya. Dari sudut pandang analitik, kondisi ini menunjukkan adanya funnel perilaku yang lebar di bagian atas, tapi menyempit tajam di tahap konversi. Temuan kedua berkaitan dengan kualitas atribut kategori dan brand. Setelah imputasi, nilai yang paling sering muncul justru adalah unknown brand sebanyak 1.407.550 dan unknown kategori sebanyak 318,53. Ini berarti sebagian besar observasi pada dua kolom tersebut memang tidak memiliki label asli. Oleh karena itu, interpretasi terhadap distribusi kategori dan brand harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya ketika kita melihat kategori atau brand paling dominan, kita harus menyadari bahwa dominasi tersebut terjadi setelah ada proporsi missing value yang cukup besar. Jadi hasil EDA pada atribut ini tetap berguna, tetapi konteks kualitas datanya tidak boleh diabaikan. Temuan ketiga adalah mengenai top brand dan kategori. Setelah mengesampingkan label unknown, brand yang paling menonjol adalah Samsung, Apple, dan Xiaomi. Sementara itu, kategori yang cukup dominan antara lain elektronik smartphone, elektronik clocks, dan komputer notebook. Ini memberikan gambaran bahwa sampel data yang digunakan atau data yang dibaca cukup banyak merepresentasikan interaksi pengguna pada produk-produk elektronik konsumen. Dari sudut bisnis, ini juga mengindikasikan bahwa perangkat elektronik menjadi salah satu area aktivitas pengguna yang tinggi dalam dataset yang dianalisis. Next, masuk ke slide statistik harga atau price. Eh, di sini merangkum statistik numerik untuk variabel price yang merupakan salah satu variabel paling penting pada dataset e-commerce. Dari hasil deskriptifnya, diketahui bahwa jumlah data valid untuk price setelah pre-processing adalah 999,498. Lalu nilai main harga berada pada 295,98, sedangkan median berada pada 161,93. Standar deviasinya cukup besar, yaitu di 368,24. Dengan rentang nilai dari 0,00 hingga 2.574,07 hingga 2.574,07. Secara langsung, angka-angka ini memberikan sinyal bahwa distribusi harga tidak simetris dan memiliki sebaran yang cukup lebar. Interpretasi utamanya terlihat dari hubungan antara mean dan median karena mean jauh lebih tinggi daripada median. Maka distribusi harga cenderung miring ke kanan atau right scale. Artinya mayoritas produk berada pada kisaran harga rendah hingga menengah, tapi terdapat sejumlah produk berharga tinggi yang menarik rata-rata menjadi lebih besar. Hal ini juga konsisten dengan keberadaan outlier harga tinggi yang muncul pada box plot. Dalam konteks analisis data, temuan ini penting karena distribusi yang right scale sering sering membuat rata-rata kurang representatif bila digunakan sendirian. Oleh sebab itu, median, kuartil, dan sebaran data juga perlu diperhatikan. Dari sisi benchmarking, statistik harga ini menunjukkan bahwa notebook juga memproses variabel numerik yang distribusinya tidak hanya sederhana, meskipun tetap dalam skala analisis yang ringan. Next, pola aktivitas per jam dan batasan sampel. Pada slide ini, saya juga menampilkan pola aktivitas per jam yang diperbolehkan dari ekstraksi jam pada kolom event time. Grafik menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pada jam-jam siang hingga sore, dengan puncak aktivitas muncul pada jam-jam akhir yang tercakup dalam sampel. Secara umum, pola ini memperlihatkan bahwa intensitas interaksi pengguna dalam subset data yang diuji tidak merata sepanjang waktu. Namun, ada satu catatan metodologis yang sangat penting di sini. Notebook hanya membaca 1 juta baris pertama di file sumber, sehingga pola aktivitas per jam yang dilihat pada grafik ini tidak boleh langsung digeneralisasi sebagian pola lengkap untuk keseluruhan periode Oktober. Dengan kata lain, grafik ini merepresentasikan perilaku pada subset data yang dibaca, bukan keseluruhan populasi dalam file. Poin ini penting untuk saya sampaikan karena dalam analisis data, visualisasi yang baik bukan hanya soal menampilkan grafik, tapi juga soal menjelaskan batasan interpretasinya. Jadi kesimpulan dari slide ini bukan bahwa seluruh pengguna e-commerce paling aktif di jam-jam tersebut, melainkan bahwa dalam dalam subset yang digunakan untuk benchmark, aktivitas per jam menunjukkan kecenderungan meningkat pada siang hingga sore hari. Next, masuk ke spesifikasi environment, di mana perbandingan teknis. Setelah menjelaskan workload yang sudah dijalankan tadi pada slide ini,
Masuk ke sisi teknis environment, kedua notebook sama-sama berjalan di sistem operasi Linux dan keduanya menggunakan CPU Intel R7R CPU. Jadi di sisi jenis prosesor dan sistem operasi keduanya relatif sebanding, perbedaan utama terlihat pada jumlah core dan kapasitas RAM-nya. Di mana Google Colab pada eksperimen ini menyediakan satu physical core dan dua logical core, sedangkan Kaggle Notebook menyediakan dua physical core dan empat logical core. Di sisi memori, Colab memiliki total RAM sebesar 12,67 GB, sedangkan Kaggle memiliki RAM 31,35 GB. Versi Python keduanya juga sedikit berbeda, yaitu Colab 3,12,13 dan Kaggle 3,12,12. Selain itu, GPU yang tidak digunakan dalam eksperimen ini, sehingga hasil benchmark benar-benar mencerminkan performa CPU dan memori pada workload yang dijalankan. Secara konseptual, tabel ini penting karena memberi konteks untuk membaca hasil runtime kalau ada selisih performa. Kita bisa mempertimbangkan apakah selisih tersebut mungkin dipengaruhi oleh jumlah core, alokasi memori, atau hanya variasi kecil dalam eksekusi notebook. Eh, maka inti dari slide ini itu menjelaskan uh, fungsi slide fungsi sebagai fondasi teknis sebelum masuk ke interpretasi hasil research usage. Masuk ke pengukuran research pada workload. Di slide terakhir ini kita menjelaskan hasil penggunaan research pada workload yang dijalankan di sisi memori. Peak RAM proses pada Google Colab tercatat sebesar 676,15 MB, sedangkan Kaggle Notebook sebesar 660,69 MB. Kedua angka ini sangat jauh di bawah total kapasitas RAM yang tersedia pada masing-masing platform. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RAM bukan bottleneck untuk workload benchmark ini. Dengan kata lain, walaupun Kaggle menyediakan memori yang jauh lebih besar, workload yang diuji belum cukup berat untuk benar-benar memanfaatkan keunggulan kapasitas RAM tersebut. Kalau kita kaitkan dengan runtime, hasil perbandingan menunjukkan bahwa Google Colab mencatat total runtime sebesar 13,98 detik, sedangkan Kaggle Notebook itu mencatat total runtime sebesar 14,99 detik. Selisihnya sekitar 1 detik, sehingga dalam eksperimen ini, Colab terlihat sedikit lebih cepat secara world clock time. Namun, kalau dilihat dari CPU time process, Colab mencatat 13,69 detik, sedangkan Kaggle mencatat sebesar 13,13 detik. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Colab selesai sedikit lebih cepat secara total waktu, efisiensi CPU tidak jauh berbeda, bahkan sedikit lebih tinggi dalam penggunaan waktu proses. Selain itu, estimasi average CPU usage juga perlu dibaca secara hati-hati. Colab menunjukkan angka sekitar 48,78%, sedangkan Kaggle sekitar 21,9%. Angka ini tidak semerta-merta berarti Colab lebih boros, karena perhitungan tersebut dipengaruhi eh, dua dipengaruhi jumlah logical core yang tersedia. Colab hanya memiliki dua logical core, sedangkan Kaggle memiliki empat. Maka dari itu, hal ini normal jika proporsi utilisasi Colab terlihat lebih tinggi. Kesimpulan utama dari seluruh eksperimen ini adalah untuk workflow preprocessing dasar dan EDA sederhana pada 1 juta baris data, kedua platform memberikan performa yang relatif mirip. Dengan Colab sedikit lebih unggul dari sisi runtime, sedangkan di sisi lain, Kaggle menawarkan spesifikasi hardware yang lebih besar, terutama pada jumlah core dan kapasitas resource Kaggle, eh, serta dengan kapasitas RAM-nya. Karena workload yang diuji masih ringan, keunggulan resource Kaggle belum terlihat signifikan dalam runtime. Artinya, untuk pekerjaan analisis awal yang sederhana, Colab tampak sedikit lebih responsif. Tapi untuk workload yang lebih berat, Kaggle berpotensi menunjukkan keuntungan yang lebih nyata. Sebagai penutup, eksperimen ini menunjukkan bahwa pemilihan platform notebook sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan untuk analisis awal yang lebih ringan. Perbedaan performa mungkin tidak terlalu besar, namun ketika workload menjadi lebih kompleks, misalnya terlibat dataset yang lebih besar, transformasi yang lebih berat, atau training model, maka spesifikasi environment akan menjadi faktor yang jauh lebih menentukan. Karena itu, benchmark seperti ini penting dilakukan agar pemilihan platform tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tapi juga berdasarkan kebutuhan komputasi yang nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.